Pada masa ketika gunung dianggap ibu dan sungai adalah urat nadi kehidupan, berdirilah kerajaan Sunda kuno dan kesadaran luhur. Manusia hidup berdampingan dengan lewong, menyebut tanah sebagai titipan, bukan milik yang boleh dirusak. Di zaman ini, kata adalah sumpah dan raga adalah pusaka warisan leluhur. Di pagi yang masih diselimuti kapus tak dia kelakap, tak ada teriakan serakah, yang ada hanyalah tawar-menawar beradat. Pedagang menukar hasil bumi, beras, bupi. Tak ada teriakan serakah, yang ada hanyalah tawar-menawar beradat. Pasar bukan sekadar tempat jual beli, ia adalah denyut keluar beradab. Karena rezeki dipercaya mengalir selama manusia jujur pada timbangannya. Pasar bukan sekadar tempat jual beli, ia adalah denyut kehidupan kerajaan. Di kaki gunung dan tepian sawah, desa-desa Sunda berdiri dengan tenang. Rumah panggung berjajar. Di desa ini, orang tua menjaga ilmu, ibu menjaga kehidupan. Tiangnya menyentuh bumi dengan hormat. Asap dapur mengepul membawa doa, anak-anak berlarian di tanah merah yang belum mengenal luka. Desa adalah tulam daiming jakum papada Sunda. Ibu jatuh demak peradaban dan alam. Desa adalah benteng pertama peradaban Sunda. Tombak dan kijang berkilau, wahai tebal. Melainkan bukan amarah yang mereka bawa, melainkan sumpah setia pada tanah leluhur. Setiap prajurit tahu, perang bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk menjaga keseimbangan martabat kerajaan dan keselamatan rakyat. Mereka adalah bayangan keteguhan Pasundan. Di pusat kerajaan, berdirilah keraton megah dari batu dan kayu pilihan. Bukan untuk disembah, melainkan untuk diingat. Setiap pahatan menyimpan ajaran tentang raja sebagai pengayom, bukan penguasa sewenang-wenang. Keraton bukan sekadar istana, ia adalah poros dunia Sunda, tempat manusia, alam, dan ruh leluhur bertemu dalam keseimbangan. Di tanah yang dijaga gunung dan sungai, lahirlah peradaban Sunda kuno. Di sini manusia hidup selaras dengan alam dan raga dianggap pusaka titipan leluhur. Berikut narasi puitis sakral sesuai nuansa yang sering Anda gunakan. Sebelum manusia mengenal obat, kata pertama yang diucapkan adalah doa. Pada masa ketika daun belum dinamai ramuan dan akar belum ditumbuk menjadi penyembuh, manusia berdiri di hadapan alam dengan tubuh yang luka dan jiwa yang gemetar. Tak ada pil, tak ada racikan, hanya napas yang dipanjatkan perlahan dan kata yang lahir dari keyakinan terdalam. Doa menjadi jembatan antara raga yang rapuh dan semesta yang agung. Ia diucapkan kepada angin, dibisikkan pada air, dititipkan pada api, dan diserahkan pada tanah. Setiap sakit dipercaya sebagai pesan, setiap sembuh dianggap anugerah. Maka, kata-kata bukan sekadar suara, melainkan getaran yang menyentuh daging dan ruh sekaligus. Doa bukan pelengkap pengobatan, ia adalah pengobatan itu sendiri. Dan dari sanalah manusia belajar bahwa sebelum tangan meramu obat, hati harus lebih dulu memanggil kehidupan. Hening sejenak, tarik napas perlahan sebelum tubuh disentuh, sebelum tangan bekerja. Kami memanggil kesadaran. Pada masa ketika manusia belum mengenal nama obat, belum meracik daun dan akar, yang lebih dulu hadir adalah kata doa. Doa diucapkan agar raga bersedia membuka, agar napas kembali pulang, agar sakit tak melawan, melainkan dilepas. Wahai tubuh, engkau bukan sekadar daging dan tulang. Engkau menyimpan ingatan, menyimpan luka. Luka menyimpan titipan semesta dengan izin yang maha menghidupkan. Dengan restu alam dan leluhur, kami sentuh raga ini, bukan untuk memaksa, melainkan untuk mengembalikan. Biarlah setiap tekanan menjadi pelepas beban, setiap napas menjadi jalan pulang, setiap doa menjadi cahaya penyembuh. Apa yang mengeras kami
lunakan. Apa yang terikat, kami bebaskan. Apa yang terlupa, kami ingatkan. Maka sembuhlah sebagaimana tubuh diciptakan, utuh, selaras, dan dijaga. Hening, terapi dimulai.